Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang agregat function. Di teori yang sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana itu fungsi dari agregat function atau fungsi agregasi. Jadi fungsi agregasi merupakan fungsi di mana nilai dari beberapa baris dikelompokkan bersama sebagai input pada kriteria tertentu untuk membentuk nilai tunggal yang memiliki makna yang lebih signifikan atau pengukuran seperti satu set atau satu daftar. Sehingga fungsi dari SQL agregasi ini nanti untuk membalikan satu nilai dihitung dari nilai-nilai dalam kolom. Jenisnya kita bisa pakai average function, count, min, max, sum, stdef, dan juga var. Kurang lebih fungsi-fungsi yang kita miliki atau dapat kita gunakan untuk agregat atau fungsi agregasi ini kurang lebih mirip dengan fungsi-fungsi yang bisa digunakan di Microsoft Excel ya. Average itu untuk rata-rata, kemudian juga min itu untuk nilai terendah, max untuk nilai maksimal, dan seterusnya. Kemudian, kita akan coba terapkan di sini bagaimana penerapannya ke dalam sebuah basis data, khususnya di SQL, bagaimana pengolahan data atau penerapan query ini ke dalam basis data. Nah, ini kita contohnya ada beberapa function yang bisa kita gunakan, nanti kita sambil praktekkan langsung di SQL-nya. Nah, sambil juga nanti dari modul ini bisa teman-teman pelajari untuk bagaimana ada beberapa kasus yang memang harus diselesaikan menggunakan materi agregat function ini. Oke, kita langsung ke SQL-nya. Di sini sudah ada fungsi-fungsi yang kita bisa terapkan. Yang pertama, sebelum ke situ, teman-teman nanti arahkan dulu seperti biasa ke database-nya, ke retail DB atau database retail yang sudah kita gunakan di praktikum yang sebelumnya. Yang pertama kita gunakan fungsi dari average. Nah, di sini kita execute. Select average selling price from item. Jadi dia akan mencari average rata-rata dari table item ya, cara bacanya dari table item. Kemudian apa yang mau dicari? Ternyata yang dicari adalah field-nya adalah selling price. Selling price kita bisa breakdown di sini juga. Misalkan table, kemudian di table item. Nah, di sini ada selling price. Oke. Kemudian yang kedua, kita count. Kita gunakan fungsi count. Itu berarti ada menghitung berapa semuanya dari tabel customer. Dari customer sini, kemudian kita lihat kolomnya dari semuanya, berarti kan dari customer ID, dari name-nya. Kalau di sini tadi field-nya sudah di purchasing price. Nah, kalau di sini bintang berarti semuanya ditampilkan. Kemudian kita gunakan yang min atau minimal. Nah, minimal ini totalnya ada 10. Nah, totalnya ada 10 dengan tabel item. Tabel item juga di sini di stok ya. Jadi dia akan mengambil dari stok. Nah, mohon maaf di modul ada kesalahan pengetikan, harusnya STOK atau mengikuti sini di modul STOCK, sehingga nanti kalau ada pesan error, maka teman-teman biasanya kan seperti ini ya, di modul STOCK, nah nanti akan ada field warna merah. Nah, ini karena memang tidak ada kolom name stok, jadi nanti jangan bingung, bisa disesuaikan dengan field yang ada di sini. Kalau memang pakai stok tanpa C ya, ini pakai stok biasa, dan seterusnya. Nah, ini akan mencari nilai minimal. Kemudian kalau sebaliknya untuk maksimal ya kita bisa gunakan untuk fungsi max. Kita misalkan dari max ini untuk mencari harga jualnya atau purchasing price-nya. Nah, dari fungsi max ini teman-teman juga bisa menggunakan ya fungsi alias. Nah, tadi kan kalau tanpa fungsi alias, misalkan nih saya hilangkan ini. Purchasing price-nya kita bisa, nah di sini kan ada no column name karena dia tidak ada, karena dia mengagregasi, menyatukan
menggabungkan beberapa data atau mengambil data dari beberapa field, dari beberapa, bahkan nanti kalau join table dari beberapa table. Nah, ini kalau ini kasusnya dari beberapa field dalam satu table, sehingga digabungkanlah menjadi satu informasi, sehingga dia tidak ada namanya, no column name. Nah, di sini kita perlu definisikan nih, menggunakan kolom alias tadi, as, kemudian namanya kita isikan apa. Jadi kita pakai harga jual ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan ada atau muncul kolomnya namanya harga underscore jual atau sesuai dengan apa yang kita definisikan. Jadi fungsi kolom alias adalah agar kita tidak bingung, oh, ini data apa, ini field. Nah, ini kan hasil penggabungan dari beberapa field. Ini data yang ditampilkan apa. Nah, itu kita perlu kolom alias di situ untuk mengelola data. Misalkan tadi ya harga maksimal, berarti dia akan mencari dari purchasing price di sini maksimalnya berapa. Berarti kan dia harus melakukan agregasi, mencampur, mencari atau melakukan agregasi terus untuk mencari, menjumlahkan dari atau mencari nilai tertinggi dari purchasing price-nya. Dia kan tidak bisa langsung melakukan atau menampilkan, misalkan kalau select all from item itu tidak perlu agregasi kan, dia langsung menampilkan semuanya. Kalau ini kan dia harus mencari, ada fungsi max-nya yang kita masukkan, ada dia harus berpikir, query itu harus mencari nilai yang paling tinggi atau maksimal, sehingga kolom name-nya akan menjadi kosong, dan kita perlu menggunakan namanya kolom alias, digunakan dengan function as, gitu ya. Jadi kenapa itu kosong? Karena memang dia melakukan agregasi dan datanya memang tidak berada di situ. Dia akan melakukan kompilasi, melakukan pencarian. Kemudian untuk fungsi sum, kita coba. Dia akan mencari stok dari tabel item. Ada 1.600. Oke, kemudian stdf untuk mencari standar deviasinya dari kolom purchasing price, dari field purchasing price di table item. Nah, ini kan datanya tidak ada. Misalkan dari purchasing price, ini kan tidak ada nih di basis data. Dia kan harus melakukan pengolahan sendiri. Sehingga itulah fungsinya agregasi. Itulah fungsinya untuk mencari atau memanfaatkan query-query atau perintah-perintah dalam fungsi agregasi. Kan kita tidak mungkin misalkan seorang database administrator diberikan perintah untuk coba cari nilai simpangan baku atau standar deviasi dari harga penjualan kita dari database. Ya, kalau datanya cuma ada 15 record nggak masalah. Kita bisa manual atau hitung pakai Excel, tapi kalau datanya sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, kan tidak mungkin. Nah, kita pakai fungsi agregasi ini. Pakai stdef untuk standar deviasi, kita pakai sum, kita pakai max, kita pakai min, dan sebagainya. Itu untuk mempermudah kita, untuk mempermudah seorang database administrator mengelola, mencari, mendapatkan informasi dari sesuatu yang tidak secara tersirat itu atau tidak secara real tertulis di dalam database. Misalkan nilai standar deviasi ini kan tidak ada di situ di purchasing price, dia hanya harga jualnya berapa. Untuk mencari itu kan butuh rumus, butuh agregasi data. Nah, fungsinya di situ untuk melakukan agregasi. Oke, kita lanjut untuk var ya. Kita var untuk mencari tadi nilainya, kemudian kita group by. Misalkan di sini group by, ini kan sudah ada kolom aliasnya ya. Nah, di sini kita akan mencari region ID. Kan kita hitung count sebagai amount, sebagai total ya. Dari customer dikelompokkan berdasarkan region ID. Berarti arti dari query ini kita akan mencari region ID-nya. Region ID-nya itu apa saja dari tabel customer. Tabel customer ya. Region ID kan ada banyak. Nah, kita cari, kita kelompokkan dari nih region ID itu ada WL001, WL002 dan seterusnya. Kita kelompokkan, kita hitung ada berapa sih WL001 itu, ada berapa WL002 dan seterusnya. Ternyata
WL001 berjumlah 4, WL002 berjumlah 3, WL003 berjumlah 3, dan seterusnya. Itu kita gunakan count untuk menghitung berapa jumlahnya. Kan tidak mungkin untuk filter satu-satu WL01 berapa, WL02 berapa. Nah, kita fungsikan agregasi di sini untuk membantu kita menghitung berapa sih region ID WL001 dan seterusnya. Nah, itu fungsinya. Kemudian, misalkan kita jalankan query yang berikutnya. Nah, di sini kita mengelompokkan kategori ID. Nah, kategori ID, kemudian kita di sini sudah mulai join table. Nah, sebenarnya join table ini akan kita pelajari juga nanti. Sebelumnya teman-teman saya kira sudah mendapatkan itu di basis data ya. Tapi kita akan pelajari itu lebih lanjut nanti di combining set untuk pertemuan berikutnya, praktikum berikutnya. Nah, itu akan menggabungkan satu atau menggabungkan lebih dari satu tabel. Nah, di sini kasusnya adalah tabel stok dan juga dari tabel tabel kategori dan juga dari tabel item. Jadi ada dua, kategori dan item akan digabungkan. Yang dicari adalah kategori ID-nya di sini, kemudian itemnya itu akan mencari stoknya. Sehingga yang ditampilkan adalah kategori ID ini, stoknya berapa. Karena untuk mendapatkan informasi itu kan perlu detail kategorinya, baru stoknya. Karena dua tabel yang berbeda, maka perlu digabungkan. Nah, itulah fungsinya join table. Di sini kita group by. Jadi kita tampilkan ya, i.kategori ID, kemudian kita cari sum, jumlahnya, i stock, kemudian di kolom alias stock. Dari tabel kategori C, join item I. Nah, I di atas tadi apa fungsinya teman-teman? I di atas itu adalah definisi dari sini. Item itu kita definisikan dengan I. Bolehkah diganti T atau E? Boleh. Tapi di sini otomatis juga nanti akan diganti T atau E. Atau di sini saya tuliskan items. Items dengan apa maksudnya? Items 1 atau item 2. Ya bisa, tapi di sini nanti terlalu panjang. Nah, akan lebih mudah seperti ini. Items kita ambil C. I. Kategori kita ambil C. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengambil depannya saja lebih mudah. Nah, kategori itu kita definisikan C, item itu dengan I, kemudian juga nanti kita joinkan C kategori ID, I kategori ID, sama kemudian di group by. Di group by-nya dari kategori ID-nya, karena yang akan dikelompokkan dari kategori ID-nya. Kecuali dari stoknya, berarti kita akan mengambil dari item-nya gitu. Jadi kita kategori ID, kemudian juga kita sumkan, kita agregasi stoknya, lalu kita tampilkan dari hasil penjoinan tabel ini dengan menggroup by-nya by kategori ID, jadi menampilkan dari kategori ID-nya. Oke, yang terakhir kita coba having ya, klausa having. Nah, klausa having di sini, misalkan nih hasilnya kan seperti ini. Kategori ini rata-ratanya segini. Kategori ini rata-ratanya segini. Nah, di sini kita juga menjoinkan dua tabel, kategori dan item. Pakai C dan I masih sama. Kemudian akan mencari average, rata-rata dari purchasing price-nya sebagai rata-rata di sini datanya. Atau sebagai kolom alias rata-rata. Dari tabel kategori C dijoinkan dengan tabel item I dan kategori ID. Kategori ID masih sama ya dengan ini untuk pendefinisiannya. Kemudian di group by I kategori juga masih sama. Nah, kita tambahkan klausa having atau dia memiliki average purchasing price lebih besar dari 100 berapa ini? 100.000 ya. Nah, klausa having di sini akan menambahkan syarat atau kondisi. Kalau tadi di atas ini sudah berhasil dieksekusi, tadi ya, yang klausa yang yang perintah yang atas kita eksekusi. Nah, di sini kan ada banyak. Nah, dia harus
Yang ini dia harus memenuhi syarat lagi. Setelah ditampilkan, dia harus memenuhi syarat. Ini sebenarnya berbeda ya, tetapi kan kurang kurang lebih kondisinya hampir serupa. Kalau dia ini tanpa syarat, yang atas ini, kalau yang bawah dia harus ada syarat lagi. Setelah ini terpenuhi, baru dia harus memenuhi lagi. Yang ditampilkan hanya parking price-nya di atas 100.000, seperti itu. Jadi akan ada tambahan kondisi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan penampilan data. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya jelaskan ini dan dapat dipraktikkan untuk menambah pengetahuan dan juga skill teman-teman dalam pengelolaan basis data khususnya. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.